kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan sambutan Bapak Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, dilanjutkan oleh sambutan Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Industri. Selanjutnya berkenan memberikan paparan dari Bapak Kabid Koperasi UMKM Perdagangan dan Industri Bapak Ali Susanto, dan paparan dari Ibu Kepala LPPM UIK Bogor. Dilanjutkan paparan dari Kabid Tim Coaching Klinik Dr. Renia Sinta. Selanjutnya ada tanya jawab dan foto bersama. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan materi yang baik pada kegiatan pagi ini, nanti ada kita akan dibagi lagi dalam kelas-kelas kecil untuk berdiskusi, ya, yang kita sebut forum group discussion atau FGD. Ya, nanti akan diarahkan oleh kami bagaimana Bapak dan Ibu bisa memasuki ruangan-ruangan setelah kegiatan pengarahan tadi. Selanjutnya adalah pleno, ya, hasil diskusi nanti kita bicarakan, dan selanjutnya terakhir adalah penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan kita keberkahan, ya, pada kegiatan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, dipersilahkan untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Bapak Dr. Dedi Supriyadi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kepada Bapak Wakil Rektor dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala Dinas Operasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Bapak Ganjar Gunawan. Selamat datang dan ketemu di kampus kembali ya. 2 kali kita ketemu, alhamdulillah. Dengan beliau ini sudah cukup lama kita kenal, sejak dari Pak Camat ya. Sejak dari Pak Camat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bekerja sama berlangsung terus Pak Ganjar ya, dan kita yang diinisiasi oleh Ibu Kalem ya, alhamdulillah. Juga yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Operasi UMKM, Perdagangan dan Industri, Ibu Kasih Ekbang Kecamatan dan Kelurahan dan pengurus Operasi Pembiayaan dan Ekonomi Kelurahan serta Ibu Kepala LPPM yang dikenalnya Ibu Kalem, Ibu Dimas Nur Hayati dan Ibu Kepala KPMA ya, Ibu Dr. Remia yang saya hormati, Bapak Wadir Pasca, Bapak Dr. Hendra Tanjung juga yang saya hormati, Sekretaris KPM Dr. Nani beserta para DPR, para tamu undangan yang lainnya serta para mahasiswa yang saya syukur alhamdulillah pagi ini bisa silaturahim dalam rangka kerjasama antara KPM dan Dinas Operasi ini. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat, yang paling utama adalah sehat. Untuk itu juga walaupun kita situasi yang sudah mereda ya, dalam COVID ini ya, tetapi memang kehati-hatian kita juga memang harus diperhitungkan ya. Yang penting kita ikhtiar, mudah-mudahan kita tidak ada halangan apapun. Bapak Ibu sekalian, permohonan maaf dari Pak Rektor yang seharusnya beliau sambutan, ternyata ada acara 3 acara yang bersamaan ya, beliau dari Pak Kiai yang mendampingi dari Pak Kiai di PKS PP, juga acara juga yang sama ya. Salam kepada semua kepala dinas pada kesempatan ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ini lagi ngetren KKN sekarang ya. UIK ini Bapak Ibu sekalian, KKN itu ada 3 mungkin ya Bu Kalem ya. Kemarin baru melepas KKN Jawa Barat ya, se-Jawa Barat L2IT kita mengirimkan mahasiswa 6 orang, yang dari fakultas adalah 1 orang juga ada 6 orang. Jumlah perguruan tinggi yang ikut KKN itu ada 106, 558 mahasiswa dari berbagai keilmuan, multidisiplin ilmu. Jadi satu kelompok itu dari ilmu sosial sama ilmu eksak ada semua. Kebetulan Bogor kebagian di Bojongkoneng dan Cibudeg, Kecamatan Cibudeg. Sisanya Pangandaran, Tasikmalaya dan Banten. Ya. Dan di backup juga oleh paguyuban profesor, ada 50 profesor yang terjun langsung ke lapangan kemarin luar biasa. Dan ini KKN L2IT itu kalau menjadi sebuah program LDKM yang memang tidak bisa terpisahkan ya. Dan kemarin juga disepakati ketuanya itu dari Rektor Unpas ya, Prof. Yusuf. Mungkin nanti juga
bawah tanggung jawab KKN Kalem ya. Yang kedua ini juga KKN Korem ya. KKN Korem kita menyiapkan 50 orang Pak Kepala Dinas ya, dan tersebar di Botabek juga ya. Dan yang sekarang adalah kerjasama dengan Dinas Koperasi Perdagangan ini. Mudah-mudahan kita bisa memulai satu sama lain ya, bisa saling isi ya. Tentunya saja bahwa program KKN ini merupakan program MPKM ya, mau tidak bisa dilepaskan. Kemarin ini MPKM itu merupakan program pemerintah. Sekarang itu tidak menjadi program pemerintah, harus program perguruan tinggi. Saya ingat kata-kata Pak Kepala Dodik kemarin ini merupakan sebuah kewajiban bersama, harus bisa saling mengisi ya. Mahasiswa yang tahu teorinya di kampus mudah-mudahan bisa di-backup dengan ilmu praktisi di lapangan sehingga menjadi match satu sama lain, bisa saling mengisi ya. Karena KKN terus terang di IKA itu konsisten sebenarnya sejak dari dulu ya. Dulu itu namanya, saya jadi ingat sejarahnya Bu. Dulu itu namanya KKM kita namanya, Kemah Kerja Mahasiswa. Saya ingat tahun 90 itu saat sedang di Warik 3 KKM di SKS, ikut 2 SKS menjadi KKM Kuliah Kerja Mahasiswa, konsisten dengan FKI menjadi wakil KKM. Dan sekarang lagi top lagi di Jawa Barat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi program yang terus menerus, dan mudah-mudahan ini juga bisa ditingkatkan satu sama lain. Malah bagi mahasiswa yang memang berhasil di lapangan, senang di lapangan, bisa mengambil menjadi 20 SKS. Ya. Misalnya 1 bulan ini langsung di lapangan, nanti mau langsung sampai ke Desember dalam 2-3 bulan menjadi konversi menjadi 20 SKS, bisa dilengkapi ya. Atau nanti dengan dinas juga bisa apa yang mata kuliah yang bisa dikonversikan satu sama lain ya. Karena sekarang lagi memang intern-internnya mahasiswa ini belajar praktis daripada teoritis yang banyak sekarang yang dilakukan. Untuk itu Bapak sekalian, Bapak khusus kepada Kepala Dinas, kami ucapkan banyak terima kasih ya atas waktu yang diluangkannya dan bisa kerjasama dengan kita ini kalau ini, dan harapan kami tentunya saja bahwa pembentukan ini atau kerjasama itu ya tidak tukcing gitu ya, bahasa bukan tukcing, gorengan kata tukcing. Tukcing itu dibentuk cicing. Dibentuk cicing. Betul bersama-sama, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah luar biasa. Ini sekali lagi terima kasih dan juga selamat juga bertemu di kampus Universitas Bogor. Tadi pagi Pak Rektor mengumumkan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT juga, UIK ini resmi ya nambah 11 program studi. Ya, ini program milenial, perdagangan internasional, vokasi fashion gitu ya. Ini inisiasi yang paling utamanya dari Ibu KPMA, Ibu Nurenia, luar biasa juga ini. Ya. Bapak sekalian, program yang sekarang betul-betul memang program yang memang ya match dengan ilmu teknologi yang sekarang itu ya, bagi orang anak-anak muda milenial ini sangat luar biasa ya. Nah itulah mohon juga bantuan dan informasi mungkin Bapak Ibu sekalian, UIK ini sekarang ada berarti 34 program studi ya, dari program studi keagamaan sampai dengan program industri teknik sampai dengan program sosial ya, ada 34. Nah mudah-mudahan hari ini juga menjadi informasi ya, buat Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita
terus dengan UIK ini. UIK ini Bapak sekalian, ini kampus tertua di Bogor. Ya. Tahun 61 sudah didirikan. Ya, sebelum ada kampus yang lain. Ya. Ya, maka cek bahasa Bogor mah Pak Dr. Henry, ya, UIK itu karena milik kurang Bogor, lalu UIK itu karena dimulai kurang Bogor. Nah, bahasa Bogor. Ya, itu dimulai kurang usaha di. Nah, kita bahasa Bogor, itu dimulai kurang usaha di. Ya. Kampus yang lengkap sekarang program seperti ini. Ya. Demikian Bapak sekalian, sekali lagi mohon maaf ya, apa yang kami sampaikan berkenan tata bahasa dan perilaku pada kesempatan ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin semua sambutan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terima kasih kepada Bapak Dedi. Selanjutnya berkenan memberikan sambutan serta arahan kepada kita semua Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Bapak Ganjar Gunawan Apri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa bihi nasta'inu ala kulli jamadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan senior saya, kesepuhan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pak Dr. Dedi Supriyadi MPD. Kalau nggak salah tetangga kita Pak, masih di Kelurahan Benteng, masih ya, satu kelurahan gitu. Ya. Kemudian Ibu Kepala LPPM UIK, Ibu Dr. Imas Nurhayati. Yang saya hormati juga Ibu Kepala KPMH sekaligus perwakilan dari tim coaching klinik, ya, dosen pembimbing lapangan Bu Dr. Rena Sinta Aminda SEME, panjang sekali ini. Kemudian Pak Wakil Direktur Pasca Sarjana tentunya yang saya hormati, Bapak Ibu para dosen pembimbing lapangan atau DPR, kemudian adik-adik mahasiswa peserta KKN dari UIK Bogor, ya, rekan-rekan para kasih ekban kelurahan dan para kasih perekonomian kecamatan yang pada saat ini diundang, dan tentunya teman-teman pengurus 25 KPEK, ya, yang kali ini kami hadirkan. Yang saya hormati, saya banggakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat karunia-Nya lah hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan nikmat untuk menghirup udara sampai hari ini, ya Bapak Ibu sekalian. Tadi yang sampaikan Pak Wakil Rektor bahwa kesehatan adalah yang utama saat ini, yang dicari, ya, melebihi segalanya. Percuma kita punya 2 miliar di satu hari lebar kalah sama barek, ya. Jadi untuk itu kita syukuri apa yang kita dapat sampai hari ini, diberikan kesehatan dan kekuatan. Sholawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta
umatnya yang setia sampai akhir. Ini sebelum saya sampaikan beberapa hal, Pak, ini saya juga dengan Pak Ali ya, pada bidang koperasi, dengan teman-teman di bidang koperasi pada Dinas Koperasi UKM Perdagangan Perindustrian. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang sangat strategis bagi kami. Hari ini bisa dibilang adalah hari yang bersejarah juga bagi Dinas Koperasi UKM Perdagangan Perindustrian ya. Karena praktis tujuan KKN 25 mahasiswa dari UIK ini akan kita terjunkan untuk ikut melakukan pendampingan, melakukan pendalaman di 25 KPEK. KPEK itu adalah Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang baru mendengar KPEK, jadi Koperasi Pembiayaan Ekonomi Kelurahan ini adalah sebuah lembaga, sebuah wadah yang dulu dibentuk oleh pemerintah Kota Bogor dengan maksud dan tujuan di samping pemberdayaan ekonomi masyarakat, juga pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat di kelurahan. Nah, sejak dibentuk sampai sekarang, kemudian lambat laun, pelan tapi pasti, KPEK itu tinggal pelana wukul gitu. Setelah kita cek and recheck, monitor, banyak sekali Pak Lurah yang tidak tahu apa itu KPK. Mungkin Pak Lurahnya baru jadi lurah gitu ya, belum lurah senior. Di samping Pak Lurah, para kasih ekban kelurahan ke banyak yang nggak tahu. Komo kasih perekonomian kecamatan mah baru mendengar apa itu KPK. Jadi semakin sedih, semakin memprihatinkan. Padahal pada awalnya KPEK ini kemudian diberikan amanah oleh pemerintah Kota Bogor dalam bentuk bantuan hibah pada saat itu, masing-masing 10 juta Pak Warid ya. Sekitar tahun berapa Pak Ali ya? Tahun 2000-an, 10 juta tahun 2000-an, lumayan lah pada saat itu ya. Dengan maksud dan tujuan bagaimana KPEK ini bisa berkembang. Kemudian ekonomi masyarakat meningkat, ada ekosistem yang baik, yang bagus, bertambah anggotanya, makin banyak masyarakat yang terhubung ke KPEK, kesejahteraan meningkat, tidak ada lagi kasus-kasus rentenir, tidak ada lagi kasus-kasus bank emo, ya, yang marak sekarang. Kemudian tidak ada lagi kasus-kasus pinjol atau pinjaman online. Yang pinjam 500.000 begitu kembaliin harus 35 juta ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan tahun 2022 ini koperasi berulang tahun yang ke-75 ya. Sudah sangat kuat. Yang setiap tahun itu dirayakan tanggal 12 Juli setiap tahunnya. Nah, 12 Juli 2022 ini adalah HUT Koperasi Nasional yang ke-75. Nah, momentum ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kemudian kami berpikir keras dengan teman-teman di dinas ya, untuk bagaimana kita berbuat sesuatu ya. Dan Pak Wali Kota sering menyampaikan Pemda ini nggak bisa jalan sendiri. Pak Gubernur juga sering menyebut yang disebut kolaborasi pentaheli. Ya, di sana ada government, ada pemerintah, di sana ada sivitas akademika, di sana ada media, ada pers, di sana ada stakeholder, ya, ada kemitraan lainnya. Malah kolaborasi pentaheli ini sekarang kemudian ditambah lagi ya dengan kelompok diaspora yang WNI yang tinggal di luar negeri, itu dimasukkan
menjadi kelompok di kolaborasi pentahelik menjadi hexahelik kalau nggak salah ya. Nah, terkait dengan sivitas akademika, tentunya kami merasa perlu bergandengan tangan dengan sivitas akademika Universitas Ibnu Khaldun. Adalah sivitas akademika yang paling senior. Yang pertama ada di Bogor, tepuk tangan dulu untuk UIKA. Jadi adik-adik mahasiswa yang sekarang mahasiswa UIKA juga harus bangga ya. Adik-adik sebagai mahasiswa UIKA, dan UIKA juga yang paling sering membuat surat ke saya, Pak Warek, yang mengkritisi ya segala macam kebijakan, termasuk di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian. Tapi sebagai sosial kontrol, kami menerima dengan senang hati, kemudian juga menerima aspirasi-aspirasi dari adik-adik mahasiswa ya, dan kita bergandengan tangan bersama-sama bagaimana membuat Bogor ini lebih baik. Kembali kepada koperasi, Bapak Ibu sekalian, bahwa kitab sucinya koperasi itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Nah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ini dibuat, lahir, dibentuk pada saat zaman sebelum reformasi. Saya yakin dan percaya adik-adik belum pada lahir tahun 92. Ya, ada yang sudah lahir 92 kan? Yang mau KKI. Nah, karena lahir pada saat zaman sebelum reformasi, yaitu pada saat zaman Orde Baru, ya, maka pada saat itu koperasi banyak sekali diberdayakan, digunakan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya koperasi itu adalah tangan kanannya pemerintah pada saat itu, ya. Sifatnya masih mendukung, mendorong program-program pemerintah. Makanya bagaimana hasil pertanian itu ditampung di KUD, ya, koperasi unit desa. Bagaimana kemudian ada kredit usaha tani KUT yang didorong melalui KUD, ya. Dan kita punya beban berat, punya amanat dari para founding father kita, bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, adalah koperasi sebagai sokong guru perekonomian bangsa ini. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang digunakan, dibentuk dari, oleh, untuk anggota, ya, untuk kesejahteraan anggota, sampai kemudian untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ini amanat undang-undang, Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang Undang-Undang 2592 itu belum dirubah, sedang dalam proses revisi, lahirnya regulasi baru. Nah, persoalannya kemudian, ya, ini juga perlu kami sampaikan, bahwa saat ini sebenarnya banyak sekali di luaran sana wadah-wadah yang mengaku bernama koperasi, wadah-wadah yang kemudian menjelma mengatasnamakan koperasi padahal tidak menerapkan prinsip-prinsip koperasi, ya. Jadi sekarang kita mengenal apa yang disebut koperasi yang gagal bayar. Itu nggak ada istilah di koperasi gagal bayar, ya. Karena di koperasi itu segala sesuatunya masalah diselesaikan dengan ajas kekeluargaan, dengan transparansi, dengan gotong royong, dengan demokratis, ya. Kalau istilah koperasi yang gagal bayar itu istilah perbankan sebenarnya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak koperasi yang kemudian berpraktek menjadi shadow bank, menjadi bank bayangan, ya. Dia dimiliki oleh segelintir investor, tidak pernah RAT, tidak pernah rapat anggota tahunan, tidak pernah mempublis laporan keterangan pertanggungjawaban pengurus dan lain sebagainya, karena berpraktek sebagai bank, ya, malah dalam tanda kutip sebagian berpraktek sebagai rentenir, begitu, ya. Dan banyak yang pinjam orang-orang kecamatan yang tidak jelas seperti ini. Nah, kita ingin selamatkan warga Bogor,
Kita mulai dengan mereview teman-teman ya, mendampingi, menghidupkan kembali, membantu operasi pembayaran ekonomi kelurahan yang sudah pernah dibentuk ya. Dan saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Pak Rektor yang diwakili Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan seluruh sivitas akademika Universitas Ibnu Khaldun yang bersama-sama kami bergandengan tangan mensupport ini teman-teman sekalian ya, ada di mahasiswa. Dan mudah-mudahan KKN kali ini yang cukup berbeda begitu ya, yang lain daripada yang lain, karena adik-adik diberikan challenge, diberikan tantangan ya, bukan mahasiswa koperasi tapi diberi challenge, diberi tantangan untuk ikut membenahi koperasi-koperasi yang 25 koperasi ini. Silakan nanti dengan para dosen pembimbing lapangannya, dengan guidance juga dari kami dari dinas, bisa terjun ke lapangan, bisa melakukan identifikasi masalah, bisa melakukan berbagai macam metode mungkin ya yang harus dijalankan, strategi yang harus dijalankan. Dan kami dari pemerintah kota melalui Dinas Koperasi UKM kemudian mendapatkan beberapa rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor ya. Jadi kami menganggap ini adalah hari yang bersejarah, ini hari strategis ya, ini kerjasama yang sangat penting karena ini lain daripada yang lain dibanding kerjasama yang sudah kami lakukan ya, dari Dinas Koperasi UKM dengan beberapa kemitraan lain, dengan taruhlah misalnya dengan Gojek, dengan Grab, dengan Tokopedia ya, dengan sivitas akademika yang lain. Kita fokus ulang tahun Koperasi Nasional yang ke-75, kita akan benahi 25 KPEK. Kita mulai dari situ titik nolnya ya, dan kita kemudian tagline ayo berkoperasi yang digadang-gadang oleh Kementerian Koperasi UKM RI saat ini bisa kita jalankan di Kota Bogor teman-teman sekalian ya. Tema Hari Koperasi Nasional kali ini adalah transformasi koperasi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Jadi kita ingin membangun image bahwa transformasi koperasi itu dari yang tadinya koperasi konservatif ya, menjadi koperasi modern, dari yang tradisional menjadi digital, dari yang jadul menjadi profesional ya, dari yang tidak diminati kemudian tidak dipercaya. Nah ini adalah bagian dari strategi kita bagaimana menumbuh kembangkan kembali trust ya, kepercayaan publik terhadap koperasi. Karena praktek-praktek banyaknya nggak benar, jadi masyarakat itu sudah mendengar koperasi males ya, buat apa? Namun untungnya apa manfaatnya untuk kami, untuk masyarakat? Ini karena dinodai oleh kasus-kasus koperasi yang berpraktek layaknya bukan koperasi tapi oleh perbankan. Nah kemudian kita juga ada ya persoalan lain lah, di mana Undang-Undang 2592 ini juga karena tadi ya saya katakan lahir di zaman yang sebelum reformasi. Undang-undang ini tidak berbicara sanksi yang tegas, tidak berbicara pidana, tidak berbicara penjarakan pengurus ya, tapi sifatnya masih pembinaan. Nah makanya Kementerian Koperasi sedang menggodok regulasi baru ya, penggelapan, penipuan, penyalahgunaan dan lain sebagainya ini bisa ditarik ke ranah pidana, dan yang salah harus diberi sanksi ya. Kemudian koperasi yang benar harus dibantu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita samakan dulu frekuensinya, samakan gelombangnya ya, bahwa KKN ini fokus kita adalah untuk pembenahan tadi 25 KPEK yang ada di wilayah Kota Bogor. Nah teman-teman pengurus, Bapak Ibu
pengurus KPEK, saya minta angkat tangan dulu yang hadir dari KPEK ada. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk pengurus KPEK. Ya. Yang pertama, kami dari Dinas Koperasi UKM menyampaikan apresiasi Bapak Ibu sekalian, penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah bisa hadir pada kesempatan kali ini ya, dan masih berkenan begitu kan ngurusin ini begitu ya, yang kalau hitung-hitungan mah Pak naon atau untungna begitu ya, kami dapat apa kami mau mengambil ya. Dan semoga jerih payah kerja keras Bapak Ibu sekalian di kepengurusan KPEK ini mendapatkan pahala amalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Bapak Ibu pengurus KPEK yang hadir pada kesempatan ini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan ya. Dan saya yakin banyak juga pengurus KPEK yang karena pengurus baru nggak tahu dari awal. Begitu ya. Ini juntrungannya gimana sih? Ya. Karena ada di tengah jalan. Buku udah nggak ada, arsip nggak ada, durennya gitu ya. Catatan warung di mana dan sebagainya ya. Nah, ini kompleks ya. Jadi dulu pemerintah itu tidak membayangkan bahwa koperasi itu dalam perjalanannya, dalam perkembangannya bisa sampai sekarang. Bayangkan aset koperasi itu ada yang triliunan Bapak Ibu sekalian ya. Ada koperasi yang bisa arisan 10 hari sekali 150 juta. Ini luar biasa. Ada yang asetnya miliaran. Tapi ada yang tadi yang banyak bermasalah dan banyak kabur. Nah, saya kira dulu pemerintah itu nggak berpikir sampai sejauh itu ya. Dikira koperasi itu ya KUD, ya di desa, ya di kampung, di lembur. Terus mungkin ya para inohom pada saat itu pikirnya seperti itu, jadi sederhana ya. Tapi ternyata kan orang semakin kesini semakin pintar ya, marketingnya jalan dan lain sebagainya, rekrut milenial. Jadi sambil menunggu regulasi baru dari Kementerian Koperasi, ya coba kita pelan-pelan kita kembalikan lagi ke relnya, kita benahin dan kita gelorakan lagi. Nanti kita cari solusi-solusi, mudah-mudahan KPEK ini menjadi garda terdepan Bapak Ibu sekalian ya. Tepuk tangan untuk KPEK ya. Menjadi garda terdepan untuk menghalau pihak-pihak yang nggak jelas, yang tadi yang rentenir, mohon maaf gitu ya, Bang Emok lah istilahnya atau apapun. Nah ini karena sudah banyak korban ya, dan sudah banyak yang cerai juga, sudah banyak segala macam akibat rentenir ini ya. Demikian sebagai sebagai prolog mungkin dari kami. Nanti secara teknis ya dari teman-teman dosen pembimbing dari tim coaching klinik ya, dari dinas juga yang akan menyampaikan paparan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar ya dari awal sampai akhir. Rencana berapa bulan? Oh 1 bulan ya. Dalam waktu 1 bulan ke depan nanti mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yang berarti untuk KPEK, untuk masyarakat Kota Bogor tentunya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh yang terakhir Pak Ware, mohon izin, kami mohon izin akan menyelenggarakan tasyakuran peringatan koperasi itu rencana tanggal 28 Juli. Kami minta izin di halaman UIK ya, kita akan acarakan ya. Kami juga minta paduan suara mahasiswa UIK ya, untuk tampil lagu Mars Koperasi. Ini surat dalam perjalanan Pak Waret ya.
Mungkin kalau nggak hari ini, besok sebelum matahari terbenam sudah nyampe ke sekretariat. Ke sekretariat UIK. Jadi kita akan laksanakan Bu di UIK, dan saya sudah berkomunikasi dengan Pak Deputi Perkoperasian di Kemenko. Kalau nggak berhalangan, insya Allah beliau hadir. Kalau berhalangan, minimal Pak Asistennya Putih lah yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor. Luar biasa, tadi kata kuncinya dari Bapak Warek adalah saling mengisi ya. Kemudian kata kunci dari Bapak Kepala Dinas ya, khususnya terkait dengan UIK adalah bergandengan tangan ya. Semoga silaturahmi ini akan terus berlanjut ya, untuk membawa kebaikan yang banyak, keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, juga tadi paparannya telah membuka wawasan ya. Memang banyak yang bertanya kepada saya, apa KPEK, apa ini, terus bagaimana ya. Jadi tadi ini pemanasan Pak ya, apalagi ini dihadiri oleh pakar ekonomi kita Bapak Wadir. Ini khusus Pak meminta saya masukkan nih ke luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Wadir ya, Bapak Dr. Hendri, ahli ekonomi syariah yang ingin melihat bagaimana koperasi itu khususnya di Kota Bogor. Oleh karena itu secara khusus minta sebagai DPL ya, apresiasi yang tinggi kepada beliau. Baik, hadirin yang berbahagia, berhubung Bapak Kepala Dinas dan Bapak Warek ada keperluan yang lain, maka kita sela untuk foto bersama dahulu sebelum kita melanjutkan dengan paparan para narasumber hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak Kepala Dinas ya, Bapak Warek, Bapak Wadir ya, Bapak Kabid, Ibu Kepala LPPM dan Ibu Kepala KPMA, juga para DPL dipersilahkan untuk berfoto. Oke ya. Sekarang menghadap ke sini dulu. Silakan Bapak Nurman, Bapak Fitra. Silakan. Ini mahasiswanya mana Mani? Ada? Oke, semangat ya. Ini tim KPI yang mana ya? KPI. Bapak Ibu berdiri dulu mungkin ya. Dengan gaya masing-masing boleh ya. Mangga. Boleh menunjukkan wajahnya masing-masing, silakan. Dengan senyum termanisnya Bapak dan Ibu. Karena mumpung masih muda ya, semuanya masih muda. Ya, gaya bebas. 1, 2, 3, gaya bebas.
Jadi teman-teman mohon izin biar semangat nih sebelum KKN ya, sebelum pembekalan ya. Yang pertama koperasi yes, koperasi yes, rentenir no, Bogor berlari, UIK Jaya, Dinas KUKM Daging gaskeun. Jadi ada 5 yes, no, berlari, siap. Langsung aja. Mau latihan dulu apa langsung? Langsung. Siap ya? Siap posisi masing-masing. Ini kamera udah siap? Oke. Koperasi? Yes. Rentenir? No. Bogor? Berlari. UIK? Dinas KUKM Daging? Gas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tetap semangat ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas, Bapak Waret. Selamat jalan dan melanjutkan aktivitasnya yang lain. Kami di sini akan berbincang-bincang ya untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan, kemudian mimpi-mimpi baru bagi kita semua, seperti halnya tadi pemantik dari Bapak Kepala Dinas ya, bahwa sebenarnya kita semua ingin saling membantu dan koperasi adalah salah satu solusinya. Dan dengan begini juga ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat baik bagi adik-adik mahasiswa, bagi kami ya, karena mungkin kami selama ini kalau bukan program studinya mungkin tidak tahu menahu tentang hal ini ya, tetapi ternyata banyak aspek dari tengah masyarakat ya yang dengan kegiatan KKN ini membuat mata kita semua terbuka bahwa ada sela-sela ya, satu perbaikan atau celah-celah perubahan, ada semangat yang baru ya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita yang indah ya, tentang apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Amin ya robbal alamin. Semangat Bapak dan Ibu. Semangatnya gimana? Semangat. Baiklah, marilah kita lanjutkan kegiatan ini. Mari kita dengarkan bersama paparan dari Kepala LPP MUIK Bogor, kemudian paparan dari Kepala Bidang Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, kemudian paparan dari tim coaching klinik ya. Dipersilahkan Ibu Kepala LPPM, Bapak Kabir, serta Ibu mewakili coaching klinik ya, untuk bisa duduk di depan dan memaparkan materinya ya. Mari kita sambut semua dengan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati
Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita, dan beliau saat ini sudah ada kegiatan yang lain. Terima kasih juga saya aturkan kepada Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian yang juga telah membersamai dan memberikan semangat yang luar biasa ya kepada kita semua. Alhamdulillah beliau dari sela-sela kesibukannya masih menyempatkan hadir ya, dan sekarang sudah izin ya untuk beraktivitasnya. Terima kasih juga kepada yang terhormat Kepala KPMA selalu support kegiatan ini. Beliau juga merupakan mewakili tim coaching klinik. Terima kasih, dan juga sebagai dosen pembimbing lapangan. Yang juga saya hormati Kepala Bidang Operasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Bapak Ali Susanto SPT MSI, dan seluruh jajaran tim coaching klinik dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Juga kepala seluruh tim yang PPM yang support sekali dalam kegiatan ini, Ibu Sekretaris LPPM Dr. Nani Retnowati yang juga beliau adalah MC di kegiatan pagi hari ini, dan juga Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi serta seluruh rekan-rekan di tim LPPM. Juga dari tim coaching yang lain ada Bapak Subhan, terima kasih Pak Subhan sudah hadir, dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan Kasih Ekbang Kelurahan, Bapak Ibu, dan juga Bapak Ibu Kasih Perekonomian Kecamatan, seluruh dosen pembimbing lapangan yang hadir, juga mahasiswa yang berbahagia yang saya sayangi. Alhamdulillah akhirnya kita sudah tiba pada kegiatan atau momentum kick off. Ya, ini namanya kick off KKN kerjasama dengan kick off KKN kerjasama dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri, dan juga kolaborasi dengan tim coaching klinik. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Bapak Kepala Dinas dalam sambutannya, bahwa ini adalah satu momentum yang sangat penting untuk dua mitra ya, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, juga bagi Universitas Ibnu Khalid Bogor, dan juga untuk mitra dari kelurahan ya, tentunya Bapak Ibu semua mewakili Ekbang perekonomian ya, dan dari kelurahan, juga dari rekan-rekan semua dari KPK. Mohon izin pada kesempatan ini, sebelum nanti ada paparan juga dari Bapak Kabid yang memberikan secara teknis ya arahan apa yang akan kita lakukan dalam program ini, saya mohon izin menyampaikan terlebih dahulu ya sekilas tentang program KKN kolaborasi antara UIK Bogor ya dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Next ya. Nah, tema yang diusung pada kegiatan program KKN kolaborasi ini adalah pada hari ini ya. Pada hari ini temanya adalah menyampaikan secara teknis monitoring dan evaluasi coaching klinik koperasi pembiayaan ekonomi kelurahan. Jadi selain kick off itu artinya ini adalah awal ya, kita mulai akan melakukan launching lah gitu ya, kegiatan ber-KKN berkolaborasi bersama dengan tim coaching klinik Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Ini adalah bagian dari KKN mahasiswa ya, KKN yang diselenggarakan di UIK ini biasanya dilaksanakan internal, sekarang hybrid. Apa artinya? Ada internal dan ada eksternal. Internal itu diselenggarakan oleh UIK Bogor. Nah, kalau yang eksternal diselenggarakan bekerja sama dengan instansi lain ya, dalam hal ini ada koperasi,
ada dengan Bapeda Kota Bogor, dan juga dengan Korem 0608. Ini adalah bentuk KKN yang pertama kali kita laksanakan dengan bekerja sama. Oleh karena itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa ini adalah suatu momentum yang sangat penting bagi kami, ya, bagi UIK, juga bagi Dinas Koperasi, dan karena ini kerjasama pertama, dan mudah-mudahan ya kerjasama ini dapat berlanjut karena melibatkan juga Bapak Ibu dari kelurahan, ya. Dan kemudian next, pada saat ini kami sudah berada pada tahapan, ya, tolong dibuka timeline-nya. Sudah diawali pendaftaran di Juni dan sekarang adalah masa pelaksanaan. Insya Allah setelah hari ini, ya, besok kita akan mulai pelaksanaan kegiatan ini, dan bukan hanya semata-mata KKN saja. KKN sifatnya membantu. Sebetulnya program yang inti dari kegiatan ini adalah program coaching klinik, pendampingan, monitoring dan evaluasi dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Industri itu sendiri. Jadi yang memiliki program ini sebenarnya adalah Dinas Koperasi, ya, melalui kegiatan MONEF yang tentunya sudah mendapatkan SK dari wali kota, ya Pak. Nah, KKN ini sifatnya bekerja sama, membantu, ya, mahasiswa dan dosen terlibat dalam kegiatan coaching klinik koperasi. Selanjutnya, oke, ya, jumlah peserta secara keseluruhan untuk mahasiswa, ya, jumlahnya adalah 1.254. Nah, untuk jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan coaching klinik ini, ya, ada 30 orang mahasiswa. Ya, saya berterima kasih, ya, kepada seluruh mahasiswa yang dan mengapresiasi, ya, ketertarikannya, ya, mau terlibat, terjun langsung ke masyarakat bersama-sama dengan KPK, ya, dan nanti berkoordinasi dengan Kasih Ekbang Kelurahan, ya, maupun Kasih Perekonomian Kecamatan dalam mensukseskan program coaching klinik pendampingan koperasi ini. Dan tentunya disupport juga oleh para DPL, ya, dosen pembimbing lapangan, yang nanti akan membimbing, mengarahkan mahasiswa, membantu menganalisis, mencari solusi, ya, untuk kegiatan DPL. Baik. Selanjutnya untuk kegiatan lebih rincinya, yang kita bisa lihat di tabel ini. Nah, ini ada 30 mahasiswa yang tersebar, ya, mahasiswa ini dari berbagai program studi, ya, ada dari akuntansi, ada dari manajemen, kemudian ada dari ilmu hukum, lalu ada juga dari kesehatan masyarakat, ya, yang nanti akan disebar ke masing-masing satu kelompok ini sudah dikelompokkan. Jadi dari 30 mahasiswa ini ada 6 kelompok, di masing-masing kelompok itu 5 orang dengan 1 DPL, dosen pembimbing lapangan, dan nanti akan disebar ke beberapa KPK. Ada yang 5 KPK, ada yang 4 KPK, ya. Nah, kemudian kita lihat pelaksanaan ini sudah mulai dari 11 kemarin, ini ada 1 minggu. Insya Allah setelah kick-off hari ini, besok sudah mulai pelaksanaan ke lapangan. Kita lihat langsung ke ruang lingkup kegiatannya, ya. Kegiatan, nah, ruang lingkup kegiatannya. Yang pertama, nanti ada mahasiswa kami akan bersilaturahmi, ya, mau berkunjung ke lokus, ya, ke lokasi-lokasi KPK, dan nanti mohon support, mohon dukungan, ya, dari Bapak Ibu semua, baik pengurus KPK maupun Bapak Ibu Kasih Ekbang Kelurahan dan Kasih Perekonomian Kecamatan, ya, untuk mahasiswa kami mohon diterima di sana kehadirannya, karena selain mahasiswa nanti ada juga didampingi oleh DPR dan juga didampingi oleh tim pendampingan coaching klinik dari Dinas Koperasi. Kemudian
situasi, analisis lanjutan dan pemecahan masalah ketika ditemukan ada kendala-kendala apa yang dihadapi. Nah, kita coba carikan solusinya. Kemudian kami juga akan mengadakan kegiatan workshop, lalu seminar ya terkait beberapa isu ya. Misalnya belum paham tentang penyusunan cash flow, nanti kami akan bantu penyusunan cash flow. Kemudian yang bisa juga nanti ada seminar tentang kewirausahaan. Ya, di dalamnya bisa tentang topik digital marketing ya yang sekarang sedang tren ya digital. Kemudian juga kelayakan usaha. Nah, ini juga bisa kita lakukan seminar atau workshop ya adik-adik mahasiswa. Mohon bisa memperhatikan poin ini ya. Apa aja nanti kegiatannya, nah ini yang penting poinnya. Kemudian bisa juga nanti masalah kelembagaan, misalnya ada kepengurusan yang sudah tidak aktif, nah ini bisa dibantu untuk bagaimana mengaktifkan kembali, mungkin pembentukan pengurus baru atau mau legalisasi yang lebih tinggi. Nah ini ada nanti yang menguasai masalah hukum. Kemudian nanti ada kegiatan lain yang di luar coaching klinik, itu juga bisa diinisiasi oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa dalam ber-KKN ini tidak hanya menindaklanjuti program coaching klinik, tapi mahasiswa juga bisa memiliki program lain ya sebagai editionnya, sebagai tambahannya. Kemudian akan ada monet dan pendampingan dari tim coaching. Nah berikutnya nih yang paling penting ya schedule time-nya. Nah ini schedule time-nya, tolong klik berikutnya next. Nah ya terus next Pak, jangan mundur next. Tabel Pak. Nah ini ya. Jadi ini adalah schedule time yang coba kami susun untuk 1 bulan ke depan. Jadi kegiatan KKN ini tim coaching yang melibatkan mahasiswa dan dosen pendidik lapangan ini hanya 1 bulan, ya. 1 bulan. Oleh karena itu dalam waktu 1 bulan ini kami coba buat berbagai aktiviti ya, berbagai aktivitas yang pertama hari ini diawali dengan hari ini kick off, lalu kita lanjutkan besok konfirmasi survei diawali oleh data yang sudah kami miliki. Kami memiliki data berdasarkan pada hasil coaching klinik sebelumnya, di mana data-data itu akan kami konfirmasi. Nanti mahasiswa akan mendampingi tim coaching klinik, tapi juga mungkin mahasiswa bersama-sama satu kelompok. Ini kami konfirmasi berdasarkan pada data yang sudah ada. Kemudian nanti mohon izin ya Bapak Ibu dari pengurus bisa menerima ya dan memberikan mungkin data atau informasi yang penting ya untuk dinas. Kemudian setelah 1 minggu, diharapkan 1 minggu selesai ya per kelompok ya. Jadi satu kelompok 5 KPK. Nah dalam 1 minggu ini diharapkan 5 KPK ini sudah didatangi, sudah silaturahmi ya, ulur gitu, bertemu dengan pengurus-pengurus dan bisa melakukan survei ya sesuai dengan data yang sudah pertanyaan sudah disiapkan. Nah setelah 1 minggu diharapkan minggu berikutnya masih di minggu pertama ini kita akan rapat membahas hasil surveinya, hasil konfirmasi. Apakah sudah masih sesuai dengan data yang sebelumnya atau ini sudah berkembang, sudah ada progres. Nah ini rapat akan dilaksanakan DPR, RPPM menjembatani DPR, mahasiswa dan juga dengan terutama ya dengan tim coaching klinik ya sebagai pelaksana utama sebetulnya kegiatan ini dan dengan dengan dinas tentunya. Nah lalu setelah rapat pembahasan lalu dilanjutkan dengan rapat tentang analisis survei solusi, termasuk di dalamnya mencari solusi ya atas permasalahan. Nah itu di minggu kedua perumusan solusi dan permasalahan yang dihadapi itu di minggu kedua. Baru di minggu ketiganya ya, di minggu ketiga ini ada kegiatan seminar ya, mahasiswa bergabung jadi berkolaborasi seluruh kelompok ini mengadakan satu acara seminar atau workshop dengan menghadirkan narasumber tentunya ya. Nanti silakan pilih narasumber yang berkompeten yang dapat menyampaikan tentang pelatihan menyusun cash flow misalnya, atau pelatihan tentang pembentukan kepengurusan baru, atau mau digital marketing
marketing atau mau tentang yang lainnya, nah itu silakan. Nanti isu-isu itu berkembang ya. KPK maunya yang mana nih, yang mau dibahas, yang mau di tema yang diusung dalam seminar tersebut ya. Jadi silakan, nggak harus ini sekedar contoh saja. Nah lalu baru berikutnya ada pendampingan ya, mahasiswa masih bisa melakukan pendampingan kalau misalnya KPK masih membutuhkan pendampingan, misalnya menyusun cash flow ya, tidak cukup dengan seminar, ada didampingi beberapa hari ya, kita berikan 1 minggu di minggu yang ketiga atau di minggu yang kedua, baru menyusun laporan dan rekomendasi ya. Nah ini ya mohon dicermati ya beberapa jadwal ini, dan mohon support dari Bapak Ibu sekalian, para pejabat ya di lingkungan kelurahan dan pengurus KPK yang saya hormati ya, mohon berkenan. Mungkin ini saja sebagai prolog, mungkin pendahuluan ya tentang kegiatan-kegiatan. Dalam bulan ke depan mau apa yang dilakukan, insya Allah ya tadi sudah dijelaskan rinciannya. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya mohon berkenan nih saya serahkan kepada Bapak Kepala Bidang ya untuk lebih memberikan teknis arahan dari mungkin nanti dijelaskan dengan tim coaching. Terima kasih. Terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semangat, semangat. Bapak semangat dong. Ini kasih ekonomi di bareng. Bapak Ibu semangat ya. Dan kalah sama mahasiswa ya. Baik, yang saya hormati Ketua Acara PPM, Ketua Dimas, yang insya Allah luar biasa sudah menyampaikan paparannya. Ini kesempatan Bapak Ibu, kita di KPK bisa kembali sesuai dengan harapannya. Kami memang berharap dengan KPK ini operasi dengan kelurahan yang ini sejak tahun 2000-an, dari 2001, 2000, 2002 dan seterusnya, ini bisa bangun kembali. Tadi dikatakan oleh Pak Kepala Dinas, harapan kami dengan KPK ini adalah bisa memperdayakan ekonomi kelurahan. Yang kedua, bisa memberikan kesetaraan bagi anggotanya. Itu harapannya yang dikatakan oleh Pak. Yang terhormat Ketua KPK, Ketua Lenea, yang soal juga tim coaching ini. Kemarin sebenarnya kami sudah rapat dengan ketua tim coachingnya, yaitu Pak Adi Sarif, anggota Sekda. Ini kemarin sudah menyampaikan persepsi bagaimana supaya kedepannya ini operasi kelurahan ini bisa jalan dan berkembang dan bisa tadi harapan itu memperdayakan ekonomi di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu IPM itu dipengaruhi oleh 3 indeks pembangunan manusia. Salah satunya adalah dari segi pendidikan sudah baik dan bagus, sudah 9 tahun sekolah. Di segi kesehatan posyandu juga sudah berjalan. Nah persoalan di ekonomi, di daya beli yang masih belum. Dengan harapan operasi ini yang kebetulan kami memilih operasi KPK yang ada yang dari kelurahan, karena dulu memang zaman dulu sebelum saya ada itu Pemda waktu itu memang berharap KPK ini bisa diberdayakan. Itu zamannya Bu Awang, Bapak Ibu ingat ya, Bu Awang namanya LPD, itu masih ada yang di sini, Lembaga Pembinaan Ekonomi Desa. Nah lembaga ekonomi desa itu tidak berani hukum telah jadi LPK ruang KPK. Itu yang harapan kami. Yang saya juga Pak Wakil Direktur Prasadana yang Anda juga membimbing, salah hadir. Di kami juga ada Pak KPK Menteng, ada Menteng. Nah Menteng itu pingin syariah Pak. Di KPK pingin syariah juga ada sebagian, dan kita sudah bantu juga sudah PAD pembanggaran dasar dari Profesor Syariah. Kebetulan lurahnya sangat mendukung, lurahnya doktor Pak. Dan satunya sudah di
Kota Bogor itu Pak Ari dan sangat mendukung. Dan kami Bapak Ibu sengaja mengundang dari Kasih Perekonomian Kecamatan, karena ini wilayahnya kecamatan, itu mohon untuk bisa mendukung, plus yang di wilayahnya Kasih Ekbang yang tahu persis tentang KPK juga undang. Di sini kami memilih memang dari 25 KPK tersebar di masing-masing kecamatan. Memang di sini yang paling banyak adalah di Bogor Selatan. Ada Kasih Perekonomiannya? Alhamdulillah, ya. Ada 7 Bu di Bogor Selatan. Kemudian Bogor Barat juga 7. Bogor Barat ada Kasih Ekbangnya? Alhamdulillah, kami Kasih Ekbangnya itu 7. Kemudian di Bogor Tengah Bu Pati ada 3 KPK. Kemudian di Tanah Sarial 3, di Bogor Utara 3, Bogor Timur 2. Jadi kita tersebar. Tapi berharap memang nanti kalau ini berhasil, ini sebagai role model untuk bisa mengembangkan KPK yang lainnya di masing-masing kelurahan lainnya. Kami harus mengakui satu-satunya Bapak Ibu yang ada KPK di Jawa Barat di kita doang. Jadi ini program memang khusus son di setiap kelurahan yang ada di Jawa Barat itu hanya KPK di Kota Bogor. Kemarin ada lomba kecamatan. Waktu itu ada komisiennya itu terkait dengan BUMDes, Badan Usaha Desa. Di Bogor nggak ada kan? Desa nggak ada. Nah, kemarin sudah disampaikan di sini di timnya disampaikan bahwa sebenarnya di kita di Kota Bogor ada namanya KPK khusus untuk kelurahan. Makanya KPK ini menjadi prioritas. Memang diakui di setiap kelurahan itu ada beberapa koperasi. Ada koperasi KSP yang dulu ya, terus dari sekarang ada Kube, ada pertanian, ada petang, nggak ada. Tapi untuk saat ini kami fokuskan ke KPK karena bahwa embel-embel kelurahannya ya otomatis Pak Lurah, Pembina, sama Kasih Ekbangnya otomatis pasti dihubungkan. Jadi kami beberapa kali hari ini kita bisa bertemu Kasih Ekbang sama KPK-nya plus nanti mahasiswa, karena di sini kan ada bisnis kita nanti duduk bareng dengan pembimbing untuk merumuskan, karena besok sudah mulai jalan ya, dan jalan selama 1 bulan. Nah bagi KPK mohon dimaksimalkan. Kami sudah diskusi juga dengan Pak Adi Sarif juga minimal ada 3 poin nih bisa dijalankan yang yang pertama dari aspek kelembagaan. Kelembagaannya saya yakin lah yang kita undang sekarang ini adalah badan hukumnya masih ada. Barangkali ada yang belum, ada nggak badan hukumnya tidak ada? KPK, Bapak Ibu, KPK yang badan hukumnya hilang, aktenya sama pesan ada dari barat hilang. Ya, nanti boleh minta ke kita fotokopiannya untuk aktenya ya, aktenya sama pesan. Dan mohon yang lainnya mudah-mudahan ada. Nah, itu aspek lembaganya. Nah, ini mumpung ada mahasiswa, nanti bisa diajari Bapak Ibu terkait dengan sekarang kan izin sudah melalui OSS, FUB dan sebagainya sudah melalui OSS. Nanti kan dari aspek lembaganya bisa digunain, baik izinnya, maupun pendukungnya, plus bagaimana perkembangan anggotanya. Yang kedua dari aspek usaha, kami berharap nanti dengan KKN ini karena ada pembimbingnya, kembangkan usaha sesuai dengan potensi yang masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, regulasi sudah mendukung. Tinggal Bapak Ibu bagaimana cara mendukung. Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di pasal 97 disebutkan minimal 40% pengadaan barang dan jasa diberikan buat UMKM dan koperasi. Manfaatkan Bapak Ibu. Saya
aja, kami juga didatangkan lewat grup koperasi. Jadi ada edaran dari lembaga penanaman jasa itu terkait dengan koperasi dan terkait boleh asal lengkapi izinnya. Jadi usaha-usaha ini silakan pertimbangkan. Yang ketiga, ini aspek keuangan. Nanti insya Allah kita dari pembimbing sama mahasiswanya terkait dengan buatan laba, neraca, itu kita akan dibantu. Itu minimal. Lebih bagus lagi, misalnya kayak di Harja, ada ya. Ini kan saya salut nih dengan pihak lurahnya ikut mendorong, ikut membantu sudah pakai digitalisasi Pak ya. Digitalisasi udah ya, jalan ya. Nah, yang ketiga, yang keempat tadi Bu, yang pertama kelembagaan kan usaha, keuangan, yang keempat itu kemitraan. Itu kalau itu bisa maju bagus kita di Unihati udah bagus, udah jalan dimitrakan dengan siapa aja, dengan pihak swasta, termasuk di Jakarta. Jakarta ada? Nggak ada ya? Jakarta juga dari Kementerian Pertanian memberikan bantuan 4,5 M itu dimanfaatkan tanaman hias. Itu salah satunya dengan wadah koperasi. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu dimaksimalkan sekali. Dan alhamdulillah dari pihak Wika membantu karena Pak Wali Kota pernah bilang dengan Pak Kadis memang ada kolaborasi antar pihak serta pemerintah untuk membina masyarakat dengan pihak televisi. Nah inilah Pak. Jadi mohon di sini juga yang senior nih, ada Pak Kawan, Chris. Ini pengurus koperasi, ada Pak Rasta. Rasta ini ya itu di Covid juga aktif di PKPRI yang saya hafal Bupati itu di kasih bank kasih ekonomian di Bogor Tengah, dia minyak KM. Dan Bu Yuni ya, dulu sempat bareng di Cirebon Barat. Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hari ini waktunya Bapak Ibu, mumpung ada program KKN. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dapat lebar. Nanti habis ini dari tim coaching klinik menyampaikan dan sedikit nanti dialog barangkali ada menanyakan. Setelah itu ya nanti dibagi lah. Tentu dari sekian saya kembalikan ke Kurnia menyampaikan dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabid, mohon izin Bu Kepala Lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ibnu Khaldun, yang terhormat Bapak Kabid Perekonomian, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Industri, yang terhormat Bapak Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, yang terhormat Bapak Ibu Kasih Bank, Bapak Ibu pengurus ketua di KPK, mahasiswa, apa kabar? Semangat pagi! Semangat! Semangat pagi! Baik, kita hari ini akan dilepaskan oleh lembaga kepada KPK yang akan diserah terimakan juga sudah hadir di sini. Apakah siap? Luar biasa. Semangat? Semangat! Jangan belakangnya aja ya. Baik, hari ini adalah awal dari mulai berbaktinya untuk negeri. Harus ditanamkan tekad dan semangat, dan insya Allah diberikan kemudahan karena para pemangku kepentingan di KPK hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Bapak Ibu di KPK atas sambutannya dan kehadirannya di Universitas Ibnu Khaldun. Perkenalkan, saya di tahun 2021 adalah Ketua Pendampingan Coaching Klinik. Di 2020 sebagai coaching klinik juga di koperasi. Temanya pada 2021 menurut surat keputusan dari Sekretaris Daerah nomor 841 sebagai ketua tim pendampingan, kami mendampingi 5
15 KPK yang terpilih berdasarkan diagnosis. Apa kriteria yang tidak aktif, tata kelola lembaganya juga pasif, kemudian penguatan usaha juga tidak ada. Itu yang kami dampingi, diagnosis, dan akhirnya bisa berikan rekomendasi. Bapak Ibu yang kami hormati, di tahun ini, di 2022, kami mendapatkan tugas kembali untuk melakukan monitoring evaluasi bersama Bapak Kabid atas kepercayaan Bapak Kabid, Bapak Kepala Dinas, dan Ibu Sekretaris Daerah. Kami membuat tim gitu ya untuk melanjutkan mengevaluasi dan monitoring. Tim kami ada saya, kemudian Bu Kepala Lembaga, Bu Imas, ada Pak Subhan Nafis dari IPB, alumni UIK juga, yang sebelah kiri itu. Beliau adalah ahli sumber daya manusia dalam penguatan kompetensi dan kapasitas pelaku atau penggerak gitu ya, tokoh pergerakan. Kemudian tim dari dinas yang paling banyak dan Bapak Ketua dari Popinda sebagai tim Ketua Coaching Clinic. Nah, apa? Kan pertama apa? Bagaimana? Nanti kita akan diskusi lanjut Bapak Ibu. Sebenarnya intinya pada saat diserahkan mungkin simbolisasi penyerahannya bisa dilakukan di kepala yang pada saat FGD dengan KPK dan Ekbal. Kemudian dapat kami informasikan bahwa kami juga pada tahun 2021 itu hadir di KPK Lawang Gintung. Lawang Gintung ada hadir nggak ya? Ya itu mami saya ya. Mami ahlan sahlan di IKA. Kemudian ada dari Mulia Harja, KPK Mulia Harja, dan ada Mulia Harja. Alhamdulillah. Kita juga hadir dengan Kumbanggo. Kumbanggonya udah jalan ya? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga di mana? Bondongan. KPK Bondongan, itu mami juga yang pakai merah, getar merona. Semangatnya KPK seperti itu. Semoga KPK Bondongan jalan ya mami. Alhamdulillah. Baik, mungkin apa saya memperkuat dari yang disampaikan Pak Kadis tadi. Pak Rasta izin, ini tokoh senior saya, ada Pak Rasta. Saya familiar, sering diskusi dengan beliau di belakang Pak Rasta. Bapak punten berdiri Pak. Pak Boyo. Pak Boyo. Luar biasa. Ini suhunya koperasi Pak Rasta, Pak Boyo. Banyak ya, banyak yang hadir di sini. Bapak kasih ekbal di kelurahan di Kota Bogor. Mohon sangat supportnya terhadap penguatan dan pengembangan KPK karena ini adalah uniqueness dari Kota Bogor, jadi kebanggaan kita bersama. Dan mohon adik-adik mahasiswa untuk bersiap sedia mencurahkan segala upaya dan ide, gagasan dan pemikirannya untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi. Yang hukum kita ada informasi ya Bapak Ibu, kita ada mahasiswa dari Fakultas Hukum yang akan mendampingi, kemudian ada anak mahasiswa akuntansi yang akan memberikan pendampingan terhadap pembukuan sederhana, kemudian pencatatan pembukuan keuangan melalui aplikasi, yang banyaknya aplikasi yang bisa kita manfaatkan basis digital. Kemudian yang ketiga ada dari teknologi informasi. Jadi transformasi sebagai bentuk kemajuan kooperasi yang berkelanjutan juga akan menjadi orientasi dan tema dari kooperasi KKN di KPK di tahun ini. Mungkin itu tim saya adalah Pak Subhan Nafis, ada yang akan disampaikan Pak untuk teman-teman KPK, Pak Iqbal dan adik-adik mahasiswa. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Salam semangat. Semangat. Koperasi? Rentenir? Bogor? Berlari. UIK? Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wajahnya cerah-cerah sekali nih Ibu Ika ya. Kita ketemu lagi Bu. Pak Rasta ini sebetulnya guru kita juga nih, ahli koperasi, tim diagnosa ya Pak Rasta ya, tim diagnosa. Ibu Heti, apa kabar Ibu Heti? Terima kasih. Di sini ada guru saya juga, Ustadz Hendri Tanjung. Beliau guru yang sangat menginspirasi saya. Beliau sebetulnya sangat ahli sekali di bidang perkoperasian, sangat super ahli lah expertnya. Mungkin nanti kita minta beliau ya sebagai narsum ya, mungkin ya untuk kegiatan ini. Ayah Bunda, izin berdiri Ayah Bunda. Akang Teteh sekalian. Jadi awalnya kita programnya itu terkait dengan koperasi itu kita melakukan diagnosa terlebih dahulu. Ini timnya Pak Rasta nih, diagnosa. Jadi dari hasil tim diagnosa itu diketahuilah beberapa permasalahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali terkait dengan kelembagaan, terkait dengan laporan keuangan, ada yang bingung pencatatannya dan lain sebagainya. Banyak yang pinjam katanya terus pas bayarnya bingung juga. Ya banyak hal. Dan terkait juga motivasi bagaimana menghidupkan kembali koperasi. Ketika kami mengunjungi ke Mulia Harja, sebetulnya motivasinya sangat tinggi. Tapi terkadang ada hal-hal yang memang perlu didampingi lebih lanjut. Maka dari itu ini sebetulnya program kelanjutan yang awalnya dari diagnosa, ada treatment, dari treatment ada model coaching, terus kita sudah melakukan seminar atau workshop ya Pak ya, seminar dan workshop terkait dengan kelembagaan tadi, keuangan dan motivasi berwirausaha. Nah mudah-mudahan ini sebetulnya program lanjutan Ayah Bunda. Jadi ini program yang berkelanjutan pendampingannya. Mudah-mudahan goalnya yang kita cita-citakan ini bisa ya bertumbuh dan berkembang lah koperasinya. Nah mudah-mudahan juga Ayah Bunda sebetulnya saya yakin ketika berdiskusi ya banyak peluang-peluang usaha juga tergantung dari potensi kelurahannya masing-masing ya Ayah Bunda. Nah cuma terkadang bingung gimana nih cara menjalankannya dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini dari PPM Ibu Profesor Dimas ya Bu ya. Bismillah selangkah lagi ya Bu ya Profesornya. Mudah-mudahan ada program yang terkait bagaimana ilmunya mahasiswa bisa bersinergi dengan koperasi dalam hal menumbuh kembangkan baik itu kelembagaannya, baik itu sistem keuangannya, baik itu bisnisnya. Artinya sekali lagi kita polanya pendampingan Ayah Bunda. Jadi polanya pendampingan bersinergi antara mahasiswa dengan Ayah Bunda sekalian, baik dari nanti di kelurahan maupun dari pihak pengurus koperasinya. Maka dari itu mudah-mudahan hal ini bisa terbuka dari Ayah Bunda sekalian terkait dengan KPK-nya seperti apa, ingin majunya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga bisa berdiskusi dengan mahasiswa. Kan ini ide-idenya, gagasannya juga fresh semua nih Ayah Bunda. Ini anak-anak kita semua Ayah Bunda. Di akar kata ini adik-adik saya juga, saya alumni UIK juga, dan mudah-mudahan ini adalah program yang memang kita cita-citakan dan bisa berkelanjutan. Masih semangat Ayah Bunda? Jawab suaranya yang mahasiswa. UIK? UIK? KPK? Ya, kalau saya sampaikan KPK apa? Jaya ya? Oh maju. Kalau UIK jaya ya, semangat ya. UIK jaya. KPK maju. Nah semangatnya udah teruji nih. Nah mudah-mudahan di lapangan nanti segala persoalan bisa didiskusikan bersama, duduk bareng, dan KPK bisa lebih maju dan tumbuh berkembang. Dan sekali lagi saya mengucapkan kepada para mahasiswa yang mau sekali ya ikut terjun ke lapangan, ikut bagaimana menumbuh kembangkan koperasi. Oleh itu dari saya mungkin nanti Pak Ustadz Hendri Tanjung menyampaikan sesuatu yang pesannya saya kira sangat penting ya buat kita semua.
semua beliau ahli sekali dalam perkoperasian. Langsung aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apa tadi? Koperasi? Rentenir? UIK? KPK? Ya baik. Ini saya ditembak langsung, saya mau ngomong apa saya bingung juga nih. Ya. Jadi koperasi ini memang udah lama tumbuh ya. Umurnya udah 75 tahun. Masih muda atau udah tua? Hah? Semangat muda. Semangat muda. Iya. Jadi pada tahun 47 ya, Bung Hatta pidato. Bung Hatta ini kan apa namanya? Bapak Koperasi Indonesia. Dia pidato begini. Dia ingin supaya ekonomi kita ini tidak arahnya ke ekonomi kapitalis. Ya, karena dia sudah punya prediksi kalau koperasi nggak maju, yang maju 9 naga atau 19 naga, tergantung naganya di mana gitu. Naga bonar ya. Kenapa? Karena Bung Hatta dulu belajarnya ke Belanda, Rotterdam. Ya. Sengaja tahun 2018 saya ke Rotterdam sengaja. Ya, melihat seperti apa sih Rotterdam itu dan seperti apa tiba-tiba Bung Hatta dapat gagasan untuk membangun koperasi. Ya, ternyata memang di Rotterdam itu yang namanya koperasi itu usaha. Ya, Tulip misalnya yang paling hebat koperasinya. Jadi berangkat dari situ pulang ke Indonesia, Bung Hatta jadi wakil presiden, lalu dia mengatakan seperti itu. Pada pidato pertama sekali dia ingin supaya visi ekonomi Indonesia itu bukan kapitalis tapi koperasi. Nah, yang terjadi gimana? 75 tahun sudah, sekarang bagaimana koperasi, bagaimana kapitalis? Nasibnya gimana? Ya. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang menyalah persepsikan koperasi ini bukan badan usaha. Ya. Banyak orang yang mengatakan koperasi ini lembaga sosial, koperasi ini arisan, koperasi ini hibah, koperasi ini bantuan. Apalagi selama ini koperasi itu memang dibantu sama pemerintah. Ya, dulu KUD itu kan besar. Bahkan di zaman Menteri Koperasi Pak Adi Sasono itu 7 triliun ya, digelontorkan lewat KUT. Habis juga. Ya, padahal kalau kita mau arah koperasi kita yang benar ya koperasi. Nah, sekarang kita mau nih menerapkan lapangan langsung ya lewat KPK ini. Ya, tapi ingat ini juga mesti dijalankan oleh orang-orang bisnis. Karena ini usaha. Tadi juga saya ngobrol ketika saya pulang dengan Pak Kadis, Pak Ganjar, saya juga ngobrol ya. Koperasi ini badan usaha definisinya, bukan badan sosial. Oleh karena itu harus dikelola oleh orang-orang yang ngerti bisnis, ya, supaya kemudian maju. Ya.
Nah, barangkali begitu yang bisa saya sampaikan, ini sedikit saja ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah ada paparan dan pencerahan dari narasumber kita, Ibu Kepala LPPM, kemudian Pak Kabid, kemudian tim coaching klinik, dan pencerahan yang luar biasa dari Bapak Wadir ya, Wakil Direktur Pasca Sarjana yang kebetulan bidangnya ekonomi syariah, koperasi syariah ya, memberikan wawasan kepada kita bahwa sebenarnya koperasi adalah satu kebutuhan dan cita-cita yang sudah dicanangkan oleh para founding fathers kita ya sejak dahulu kala, dan memang semuanya berkepentingan untuk, tadi kata kuncinya saya lihat, hidup gitu ya. Nah, untuk menghidupkan yang mati dan hampir hidup ini seperti tanaman, kita terus optimis ya bahwa koperasi kita akan bersemai kembali. Amin ya Rabbal alamin. Nah, mungkin dengan hadirnya adik-adik mahasiswa, walaupun mungkin dengan kapasitasnya dan bimbingan dari DPL dan juga arahan dari tim coaching klinik ya, akan bisa menumbuhkan ya inspirasi ya bagi mahasiswa itu sendiri dan juga bagi Bapak dan Ibu semua di antara kita ya, yang tentunya semua sebenarnya anggota koperasi, dan saya tahunya itu di UIK itu tiap tahun dapat bingkisan besar, padahal saya kadang-kadang belanja di koperasinya karena jauh di sini ya, dan ternyata saya langsung mendapatkan itu. Kaget saya, ini masa COVID pandemi kok bingkisannya masih banyak, alhamdulillah. Dan begitulah keuntungan sebagai anggota ya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan dengan tanya jawab selama sekitar oh baik, nanti tanya jawabnya dan permasalahan akan digali. Adik-adik mahasiswa silakan mencatat dengan cermat ya, dicatat itu segala hal yang dikemukakan oleh para pengurus KPEK. Oleh karena itu kita akan bagi ya sesi ini dalam satu forum group discussion ya. Nah, ini di sini bisa 2 kelompok, 3 kelompok, dan nanti ada di ruangan luar itu ada 2 kelompok lagi. Ini kan ada 5 KPEK ya, 25 KPEK. 25 KPEK. Saya ini ya, nanti biar DPR-nya aja menggiring putra-putrinya ya. Jadi Ibu Dr. Rere ya, silakan biar bisa refreshing di luar ya nanti. Kemudian sama yang Bapak Ibrahim ya, bisa di luar ya. Nah, kemudian sisanya kelompok, oh iya, Kak Ibu Dokter ini ya, dengan KPEK bulan emas, nanti ngikut kok ya. Kemudian ditampilkan KPEK bulan emas, KPEK kelapa, KPEK sempur mandiri, KPEK pilar sejahtera, dan KPEK menteng ya. Dipersilahkan untuk mengikuti Ibu Dr. Renia. Kemudian KPEK Rupa, KPEK Tansa, KPEK Mekarwangi, KPEK Bondes ya. Nanti dipersilakan mengikuti Bapak Dr. Ibrahim. Ada mana Bapak? Oh iya, dikirim beserta mahasiswanya ya. Ya, oke, ini kemudian selanjutnya yang berada di ruangan ini adalah KPEK Kertajaya, KPEK Kertajaya, KPEK Serupun, KPEK Sauyun, dan KPEK Pelita Sejahtera ya. Nanti mohon mahasiswa membantu membentuk kursinya dibuat lingkaran ya. Kemudian tetap di ruangan ini adalah KPEK Usaha Terpadu, KPEK Jati Mekar, KPEK Wijaya Kusuma, dan KPEK Anggur. Itu nanti
ini bersama dengan sebentar yang tadi itu siapa? Pak Nurman, mana Pak Nurman? Raise your hand. Ya, sama Pak Nurman di sebelah sini ya. Adik-adik mahasiswa tolong dibantu untuk menyusun kursinya ya, secara melingkar. Kemudian Pak Karim izin ya. Bisa bergabung. Oke, Pak Karim bergabung dengan Ibu Hajah Imas ya. Akan tetap ada di ruangan ini ya. Oh, maaf, belum diganti. Bapak Dr. Henry, ya Pak Dr. Henry ada di ruangan ini ya, yaitu KPEK Lawang Mulya Harja, KPEK Purwakalih, KPEK Warga Mulya, KPEK Sugih Lindungan. Kemudian ada KPEK Rahayu, KPEK Mekar Sejahtera, KPEK Baktisari dan KPEK Sindang Akta bersama Bapak Dr. Henry Tanjung ya. Dipersilakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele ya. Ya, silakan. Ya, untuk kasih ekbang mengikuti pengurus KPK. Silakan. Juga kasih perekonomian kecamatan untuk dipersilakan mengikuti kelompoknya masing-masing. Mahasiswa mohon mencatat ya seluruh masukan tadi ya, apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para koperasi ya.